Salam sahabat, kami dari pintu belakang. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Jadi tambah menarik nih ceritanya nih ke Bapak Andi Kasman nih. Ya. Nah ini Pak, satu lagi tentang bahwa Bapak kan memang sudah sebagai pemimpin ya. Jadi kira-kira kami boleh belajar nih Pak, yang muda-muda nih sahabat ingin seperti Bapak lah istilahnya yang memang sudah pengalaman. Amin. Mohon berikan kami Pak masukan dan saran ya, kira-kira bagaimana nih ini Pak, kita anak muda ini leadership yang kami bisa belajar dari Bapak atau kepemimpinan. Nah, silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Moga ini teman-teman dan sahabat semua. Ya. Jadi banyak pemimpin di Republik ini ya, yang bisa kita ambil pelajaran berharga. Ya, kalau saya dianggap pemimpin juga terima kasih. Ya, karena kan udah mimpin Arsip Nasional nih Pak. Ya, saya masuk di sini di Arsip Nasional ini menjadi pegawai negeri. Ya, itu sejak tahun 93 itu saya tidak pernah jadi staf. Oh, Ya, begitu masuk Pak? ya. Saya jadi staf. Saya langsung ikut pendidikan dan terakhirnya saya langsung diangkat jadi pejabat. Oh, cepat ya Pak. Ya, gitu. Jadi saya kalau dibilang ada prestasi nggak tahu juga ya. Karena saya masuk di sini di Arsip Nasional itu saya sudah memimpin organisasi di tingkat nasional. Oh. Di waktu itu saya sudah waktu itu wakil sekretaris jenderal BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Republik Indonesia. Jadi dengan latar belakang himpunan mahasiswa Islam waktu itu HMI, saya masuk di sini dengan melakukan banyak perubahan. Hebat. Ya. Kira-kira apa Pak perubahannya nih misalnya? Banyak lah. Dari secara struktural itu bagaimana cara berpikir arsip itu diolah menjadi informasi, itu sudah saya gaungkan sejak saya ke desa. Jadi waktu Jadi saya arsip jadi informasi Pak. Ya. Hebat tuh Pak. Ya. Sama seperti misalnya data jadi angka angka jadi data, Ya. data jadi informasi. Ya. Jadi arsip menjadi Diolah, informasi ya. ya. Wah, Jadi bagus. arsip kan pada dasarnya adalah resources information. Ya. Itu harus diolah menjadi informasi publik. Nah, itu saya jagokan sejak saya masuk di sini tahun 93. Dan itu barangkali itulah yang menarik sehingga saya bisa lulus di jadi pegawai negeri. Iya. Dan sampai hari ini saya tetap memperjuangkan itu. Oh. Dan itu sudah masuk dalam peraturan pemerintah. Oh. Jadi salah satu tugas lembaga ini atau termasuk pejabat arsip-arisnya itu harus bagaimana mengolah dan menjanjikan arsip itu menjadi informasi publik. Itu diatur dalam PP itu peraturan pemerintah. Dan alhamdulillah itu salah satu perjuangan yang wajib kita menyampaikan terima kasih kepada negara kan, supaya arsip itu didaya gunakan. Jadi istilahnya saya harus komoditi informasi. Menjadi komoditi informasi yang jadi bisa, bukan hanya disimpan Pak ya? yang disimpan, Tapi diinformasikan. diolah menjadi informasi publik. Oh. Ya, dalam rangka apa? Bisa untuk kesejahteraan rakyat, untuk menjadi bahan edukasi, pembelajaran bagi masyarakat kita. Apalagi dengan era post-truth hari ini. Oh iya. Yang hoax ini Pak ya? Yang banyak hoax. Iya. Ya, banyak sekali hoax ini dan bisa ditangkis dengan arsip yang autentik, Iya. yang legal, Yang asli dan terpercaya. percaya ya. Ya. Nah, lembaga inilah yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengolah itu. Oh. Ya, mengolah arsip itu menjadi informasi publik yang autentik. Jadi kalau terjadi hoax, ya merujuknya ke lembaga arsipan gitu. Bener-bener, gitu ya. Memang teman-teman Ya. saya kan satu kelas ya dengan Bapak Andi Ya. Kasman ya. Jadi ketika Bapak Andi selalu menyampaikan ya, apalagi waktu itu tentang materinya post-truth ya. Ya, Post-truth itu kan kebenaran yang maksudnya terus digaung-gaungkan, bukan kebenaran sih ya, akhirnya menjadi kebenaran gitu. Artinya hoax itu terus diinformasikan dan ternyata jadi benar, itu kan salah ya. Jadi caranya itu dengan cara Pasman membawakan itu otentik, arsip, asli. Nah itu yang jadi akhirnya hoax ini hilang Pak ya. Hilang, ya. Bisa ditangkis. Bisa ditangkis ya. Dengan informasi yang benar. Iya. Jadi memang kalau di sisi anak muda nih ya, Pak Andi Kasman ini memang seorang patriotik ya. Artinya patriotik itu bagaimana kearsipan nasional itu bisa menjaga ya Pak ya. Supaya istilahnya yang tadinya dibilang hoax dengan adanya arsip itu jadi suatu kebenaran Pak ya.
fakta sejarah yang memang asli gitu ya. Nah, waktu Bapak memperjuangkan itu gimana Pak? Dari data menjadi arsip, arsip menjadi informasi, itu gimana? Kan sulit ya Pak ya? Ya, jadi Apalagi memang- masih di sini, maksudnya mungkin dulu masih pola lama, Bapak membawa ide baru ya. Jadi itulah dengan era teknologi hari ini, yang pertama harus dirubah adalah kebijakan. Kebijakan negara. Kebijakan ya? Kebijakan negara harus dirubah. Jadi arsip itu diatur dengan undang-undang sejak tahun 61. Itu luar biasa itu. Nah, arsip itu waktu itu disebut dengan hanya sebagai wujud tulisan. Tulisan saja Tulisan ya? saja. Oh, jadi belum ada suara, gambar, Ya, video? ya, belum. Oh, Hanya tulisan yang diakui sebagai arsip Iya, atau korespondensi. korespondensi. Nah, kemudian 10 tahun kemudian undang-undang ini dirubah Oh. menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang ketentuan pokok kearsipan. Nah, ini sudah berubah dari tulisan menjadi naskah. Oh, Nah, jadi tulisan menjadi naskah ya? Naskah ini sudah dengan berbagai bentuk corak. Corak. Corak media arsip itu ada namanya tulisan, Tulisan, ada namanya audiovisual. visual, audio ya. Nah, di visual ada still image, Iya. moving image, dan sound recording. Iya. Ada namanya arsip arsitekturan, ada namanya arsip bentuk mikro, Iya, iya. dan ada arsip elektronik. Oh. Itu jadi begitu. Jadi berkembang nih. Iya, iya. Nah, terakhir dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, arsip ini berubah lagi pengertiannya Ah, gimana Pak? menjadi rekaman kegiatan. Oh, rekaman kegiatan. Rekaman kegiatan dan peristiwa. Rekaman kegiatan dan peristiwa. Nah, ini menarik ini. Oh. Karena kegiatan yang disasar adalah kegiatan. Hmm. Di mana kegiatan mulai dari perencanaan, Hmm. di pelaksanaan sampai dengan hasilnya, outputnya kan. Iya. Ini semua menjadi alat bukti. Alat bukti rekam. Alat bukti Alat bukti kejadian, peristiwa ya. peristiwa. Dan itu menjadi alat bukti hukum. Oh, bisa Pak ya? Nah, itu memang. Jadi arsip itu menjadi alat bukti hukum di pengadilan, tidak bisa dibantah Oh. kebenarannya. Oleh karena itu harus arsip yang diciptakan oleh negara atau badan publik itu harus otentik, Otentik, harus legal, legal, utuh, utuh. dan lengkap. Oh, lengkap. Baru bisa dinyatakan terpercaya. Hebat ya. Itulah kita belajar ya Ya. dari Pak Andi Kasman, memang orang Iya. arsip yang memang ilmunya tinggi. Ya. Jadi terpercaya itu ujungnya Pak ya? Ya ujungnya Oh. setelah melalui tahapan Tadi. otentik, Otentik. legal. Kan Legal. tidak semua yang otentik itu legal. Oh. Jadi harus otentik dulu, Baru legal. legal. Nah, Oh. kalau otentik tidak legal itu terbantah ini. Nggak bisa ya? Nggak bisa, harus legal. Oh. Nah, kemudian legal baru utuh, Utuh, seutuhnya ya? Seutuhnya. Utuh, tidak boleh ada kurang. Kemudian lengkap. 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 Lengkap ini misalnya seharusnya ada 7 item arsip. Ah, Tapi yang ada cuma 5, berarti tidak lengkap dia. harus setuju ya? Harus 7 dalam suatu kegiatan. Istilah orang harus genap ya? Harus Iya, harus lengkap. Lengkap. Iya, iya. Utuh, Utuh. belum tentu lengkap. Oh, Nah, iya, itu. iya, iya. Iya, iya. Iya kan? Ya, utuh belum tentu lengkap, tapi Iya, iya. yang di saat terakhir adalah lengkap. Lengkap. Nah, pada saat tidak lengkap ini baru diuji keterpercayaannya. Keterpercayaan. Keterpercayaan suatu arsip itu, dokumen itu. Berarti ada pengujian di sana? Pak? Ada. Oh. Diuji. Nah, saya sering jadi beberapa kali jadi Mengujinya gimana Pak? Nah. Supaya itu terpercaya kan? terpercaya. Ada tiga Tiga. teori Iya, yang iya. dipakai. Ada teori structure, Uh-huh. ada teori konten, konten, ada teori konteks. konteks. Ya. Ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Iya. Nah, ini tiga teori untuk mengatakan suatu dokumen negara ini atau suatu arsip ini terpercaya atau tidak. Hmm. Tetapi dengan catatan tadi sudah melalui otentik, legal, Iya. utuh dan lengkap, baru bisa kita uji keterpercayaannya. Oh. Gitu. Kalau tidak itu bisa terbantah, itu bisa menjadi hoax itu. Gitu loh. Jadi kalau Iya. ini anak muda semua ya, kadang-kadang kita mendengar berita, mendengar peristiwa ya. Iya, iya. Jadi kalau istilahnya belum yang dikatakan oleh Bapak tadi teruji dan itu adalah terpercaya, itu belum bisa dipercaya Pak ya? Ya belum bisa karena bisa saja yang ditampilkan itu tidak legal, Tidak legal ya. Ya. Iya, iya. tapi harusnya legal. Contoh misalnya ya, arsip tentang proklamasi. Iya. Arsip tentang proklamasi yang kita miliki itu ada apa 4 ya? 4. Ada 4 media. Iya, iya. Yang pertama tekstual, 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 naskah ya. naskah ya, Heeh. naskah ada 3 ini. Heeh. Tapi yang legal itu cuma 1. Heeh. Yang legal aja dari 3 Iya, naskah iya. itu.
ada yang ditulis tangan oleh Bung Karno, Iya. ada yang ditandatangani Soekarno Hatta, Iya. dan ada yang dipublikasi. Iya. Yang legal hanya satu ini, adalah yang ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Oh, itu yang Itu legal, itu jadikan alat administrasi negara. karena ada tanda tangan ya, Tanda Pak? tangan. Oh, hebat. Nah, tapi semua ada arsip. Heeh. Arsip adalah sebagai apa istilahnya itu, sebagai memorial kan? Memori. Ingatannya ya dulu Ingatannya, ya. peristiwanya itu ya. Peristiwanya itu tadi. Gitu. Nah, yang kedua ada namanya audiovisual. Ya. Ada foto. Oh, foto ya. Ada foto pada saat terjadinya kegiatan proklamasi. Iya, pada saat menyatakan bahwa dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ya. Itu ada fotonya, Pak. Ada fotonya. Oh, iya iya. Nah, iya. yang kita miliki foto di Indonesia ada 3. 3 Nah, sebenarnya itu ada 17 fotonya. foto itu. Oh. Foto. Saya pernah dikasih lihat itu, tapi harus ditebus kan? Iya iya iya. Karena masih di negara orang gitu. Iya, iya. Nah, yang di sini ada 3. Kemudian ada yang ketiga adalah ada suara, Oh, voice-nya, Pak. voice. Kayak kita nih bersuara gitu ya. Ya, proklamasi kami bangsa Indonesia, ya itu. Jadi suara itu harus ada. Suara, nah itu suaranya Soekarno. Jadi Ah. yang kita miliki tentang proklamasi ada 3. Hmm. Itulah disebut dengan arsip yang holistik itu. Holistik. Yang lengkap itu loh, Pak. Lengkap ya. Ya. Seutuhnya ya. Seutuhnya. Oh, dan itu bisa otentik dan bisa dipercaya ya. Menjadi alat bukti. Iya, iya, iya. Jadi bukti. Kira-kira gitu kan ya. Jadi Iya. arsip itu seperti itu. Iya. Nah, suara itu pun sebenarnya itu bukan suara pada saat Soekarno menyatakan kemerdekaan. Iya. Itu direkam ulang gitu. Oh. Ya, tapi untuk bukti sejarah bagi anak Iya. bangsa ini saya kira perlu diperlukan kan. Iya, iya. Ya. Kira-kira gitu. Jadi Iya, itu iya. yang dimaksud dengan lengkap itu. Lengkap ya. Mulai dari teks. Iya iya. Nah, Jadi alat-alat bukti semua dokumen itu ada, Pak ya? ada ya. Oh, menyatakan bahwa inilah kemerdekaannya Ya, gitu. itu disebut dengan arsip proklamasi. Proklamasi. Oh. Ya, jadi arsip proklamasi itu bukan hanya tekstualnya yang Iya. Iya. tetapi termasuk suara itu adalah arsip proklamasi. Proklamasi. Kira begitu. Iya, Itu iya. yang dimaksud dengan lengkap itu. Lengkap ya. Itulah Pak Prof, Ya. yang tugas saya di Deputi Informasi itu menyajikan dalam SIKN, Heeh. Sistem Informasi Kasih Nasional, menjadi jaringan informasi kasih nasional yang bisa diakses publik. Jadi dari sisi informasi menjadi jaringan ya. Ya, dari yang bisa diakses Jaringan publik. informasi ya, yang bisa dilihat publik ya. publik, bisa diakses oleh publik. Akses oleh publik. Nah, tentang bagaimana perjalanan bangsa ini, bagaimana tentang pertanggungjawaban Iya, dan iya. seterusnya ya. Nah itulah ya sahabat-sahabat, kita bisa menemukan seorang pahlawan ya, patriotik juga ya, yang menjaga kearsipan nasional ini kan, Iya. sehingga bisa menjelaskan ya kepada Iya. kita Pak ya, karena kan selama ini mungkin sahabat-sahabat baru dengar ya, atau kearsipan nasional, jadi bukan hanya disimpan Pak ya, Ya, harus tapi digunakan. harus digunakan ya, Digunakan. digunakan ya. Oke, Ya. salam sahabat.